Para kandidat sudah mempersiapkan diri beradu gagasan dalam debat perdana Pilpres yang digelar KPU besok. Gagasan seperti apa yang akan disampaikan saat debat nanti? Kita akan bahas bersama dengan para tim pemenangan ketiga pasangan. Sudah ada Ibu Nihayatul Wafiro, juru bicara Timnas Amin, dan juga Bung Roni Talapesi, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud. Kami juga sudah mengundang perwakilan dari paslon nomor urut 2, namun belum ada yang bisa bergabung. Selamat sore Ibu Nini dan Bung Roni, terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Cynthia, Mbak selamat sore Cynthia. Bu Nini. Baik, Sore Mas Roni. Bu Nini, persiapan apa saja nih yang besok akan dilakukan ke Pak Anies dan juga Caimin? Jadi pada dasarnya yang perlu sangat dipersiapkan yang pertama adalah fisik karena beliau berdua ini sama dengan paslon-paslon lain ya. Tentunya ini kan muter Indonesia terus. Jadi kita pastikan tanggal 12 ini beliau berdua ada di Jakarta. Nah, itu yang paling penting karena jadwal beliau sangat full. Ya, Nah, kita memang dari tim meminta beliau berdua untuk 2 hari sebelum debat untuk beristirahat di Jakarta agar memang lebih fokus dalam menghadapi debat dan juga secara fisik lebih lebih sehat ya, lebih bugar karena setelah berbulan-bulan ini muter terus. Dan seperti katakan oleh Pak Anies ini orangnya memang pembelajar. Kalau di dalam pesawat pun beliau juga tetap membaca dan menulis. Jadi beliau tetap melakukan kegiatan yang seperti biasa yaitu membaca untuk menambah ini. Pada baik. dasarnya kami percaya dan yakin kalau paslon kami ini memang ready untuk seluruh debat, rangkaian debat selama 5 kali debat ini, Mbak. Baik, saya ke Bung Roni. Persiapan sudah ada yang Ya, khusus kah untuk menghadapi debat besok, Bung Roni? ya, Mbak Cynthia sebenarnya tidak ada persiapan khusus karena tema besok itu sudah dilakukan sehari-hari oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mungkin nanti ada penonjolan nanti akan disampaikan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Yang terpenting adalah stamina dan kesehatan ya. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa isu soal hukum, soal demokrasi, soal pemerintahan, latar belakang dari Pak Ganjar, bagaimana beliau membangun tradisi budaya anti korupsi di Jawa Tengah dengan ada program 29 desa anti korupsi, kemudian juga pun ada program yang di tingkatan sekolah masukin kurikulum budaya anti korupsi dan juga Pak Ganjar mendapatkan penghargaan di KPK karena tingkat keberhasilan terhadap pencegahan korupsi itu dianggap berhasil di Jawa Tengah. Kalau kita lihat Pak Mahfud dalam rekam jejak beliau sebagai Menko Polhukam mengawal kasus-kasus korupsi, kita lihat contohnya Jiwasraya, Asabri, dan masih banyak kasus-kasus yang lain ya, seperti kalau kemarin kasusnya Rafael yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi sebenarnya bahwa tema besok ini sudah familiar oleh Ganjar Mahfud dan mereka sudah buktikan Oke. bahwa mereka sudah melakukan pencegahan korupsi, kemudian membangun demokrasi, kemudian tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti itu Oke, Mbak Cindy. Bu Nini, kalau dari Timnas Amin sendiri ini nanti gagasan yang paling utama akan disampaikan dalam debat besok apa? Karena kita tahu temanya adalah pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, dan juga peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Ya, kalau gagasan utamanya disampaikan sekarang ya nggak surprise lagi dong Mbak Cynthia. Bayangannya mungkin? Jadi, tentu pasti kita sudah punya key Oke. poinnya ya untuk dalam debat itu akan ada faktor apa yang akan menjadi kunci dan key point dari paslon kami. Cuman tentu tidak elok kalau kita sampaikan sekarang karena nggak surprise. Tapi yang jelas ini Pak Muhaimin dan Pak Anies ini sudah punya pengalaman yang cukup panjang, baik beliau berdua, Pak Anies ini sudah di eksekutif, Pak Muhaimin sudah malah melintang di legislatif, jadi mereka cukup paham dan juga dengan peraturan undang-undang yang ada, terutama Pak Muhaimin juga cukup paham karena seluruh undang-undang yang ada ini kan munculnya atau disahkannya di DPR, jadi Pak Muhaimin cukup paham pada posisi itu karena posisi beliau sekarang adalah wakil ketua di DPR dan Pak Anies dengan pengalamannya yang luar biasa di DKI selama 1 periode ini bukan
yang kaleng-kaleng ya, karena banyak hal yang dilakukan, banyak terobosan-terobosan yang dilakukan dan ini pasti akan mempengaruhi. Jadi secara Ya. general, secara umum paslon kami sudah sangat siap baik secara materi maupun fisiknya insya Allah sudah cukup siap untuk menghadapi debat besok. Oke, saya ke Bung Roni. Bung Roni, ini kan indeks persepsi korupsi kita dinilai anjlok, terburuk sepanjang reformasi. Apakah ada kunci ataupun gagasan yang mungkin nanti akan diutamakan oleh pasangan Ganjar Mahfud? Ya, terima kasih Mbak Cynthia bahwa apa yang menjadi kekurangan itu akan kita perbaiki. Dan apa yang menjadi kelebihan di pemerintahan Jokowi itu akan kita teruskan. Jadi terkait dengan indeks penegakan hukum di bidang korupsi, tentunya kita sudah menyampaikan bahwa kita akan tegas terhadap koruptor. Contohnya salah satu yang disampaikan oleh Pak Ganjar kemarin, penjaranya di Nusa Kambangan. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Dan kita tegas bahwa koruptor harus dimaksimalkan hukumannya dan juga harus dimiskinkan. Karena apa? Karena korupsi adalah akar permasalahan dari bangsa kita. Jadi itu kita akan sangat konsen terhadap bidang penegakan hukum di bidang korupsi. Jadi itu akan kita tonjolkan juga Mbak. Karena melihat bahwa situasi sekarang bahwa hukum ini berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan. Jadi hukum harus benar-benar menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang Pak Mahfud sampaikan bahwa apabila hukum benar-benar ditegakkan dan hukum berlaku adil, maka setengah dari masalah bangsa ini akan terselesaikan. Dan debat besok ini akan menjadi menarik karena semua mata dari rakyat Indonesia akan menonton dan menguji para calon-calon dengan gagasannya tentunya di bidang hukum, demokrasi, dan pemerintahan. Dan dari kami siap. Oke, kalau dari Bu Nini sendiri seperti apa? Kalau melihat indeks persepsi korupsi kita yang dinilai anjlok, terburuk sepanjang reformasi. Jadi salah satu hal yang menarik adalah persepsi masyarakat terhadap KPK ini trust-nya sudah sangat turun ya. Sangat turun apalagi dengan kasus akhir-akhir ini dan kita melihat bahwa indeksnya juga turun. Indeks kepercayaan masyarakat terhadap KPK ini turun sekali. Nah, itu sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Anies di beberapa kesempatan bagaimana komitmen Pak Anies untuk memiskinkan koruptor. Jadi ini menjadi kunci bagaimana ini dikembalikan kepada KPK, marwahnya juga dikembalikan, KPK dikembalikan marwahnya dengan posisi yang semestinya dan sesuai undang-undang yang ada, dan juga komitmen Pak Anies untuk memiskinkan para koruptor itu sudah di beberapa kali disampaikan di beberapa tempat. Jadi sebenarnya secara general ide-ide visi misinya terhadap hukum, terhadap korupsi sudah disampaikan Pak Anies di beberapa tempat. Jadi besok ini ketika debat, bila ada persoalan-persoalan itu muncul, hanya sebagai mungkin penegasan-penegasan dan juga eksplorasi dari komitmen-komitmen yang sudah disiapkan dan sudah dipegang oleh paslon 01. Baik, yang menjadi catatan merah lembaga hukum kita juga adalah terkait ketua KPK yang bermasalah. Lalu solusi apa yang sekiranya bisa ditawarkan oleh pasangan Capres dan Cawapres yang akan berdebat besok? Kita akan kembali membahasnya selepas jeda. Tentu harus baca-baca, semuanya harus ada persiapan. Insya Allah kita persiapan, insya Allah. Silakan diatur debatnya dengan baik, silakan nanti kewenangan mereka yang ngatur. Kami siap main dengan cara apapun. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Besok menjadi debat pertama bagi pasangan Capres-Cawapres. Lalu jurus Capres hadapi debat soal korupsi dan HAM seperti apa? Kita masih bersama dengan Ibu Nihayatul Wafiro dan juga Bung Roni Talapesi dari TPN Ganjar Mahfud dan juga dari Timnas Amin. Kami juga sudah berupaya untuk menghubungi perwakilan dari paslon nomor urut 2, namun belum ada yang bisa bergabung. Saya akan ke Ibu Nini terlebih dahulu. Ibu Nini,
catatan merah di KPK ini kan menjadi pembahasan berulang-ulang. Ketua KPK bermasalah. Adakah solusi yang ditawarkan dari pasangan Timnas Amin ini? Jadi sebenarnya apa yang terjadi di KPK ini menjadi keprihatinan kita bersama dan juga menjadi teguran dan juga evaluasi bagi kita bagaimana penegakan hukum. Jadi sebenarnya Pak Anies ini kan pernah jadi komite etik di KPK. Jadi sebenarnya beliau tahu betul bagaimana sebenarnya etika yang ada di KPK itu standarnya cukup tinggi, sehingga Pak Anies menegaskan bahwa hukum ini penegakannya harus menghadirkan rasa keadilan bagi semuanya, dan tentu sebagai lembaga ini seluruh yang ada di KPK itu harus benar-benar menjaga yang namanya etika yang standarnya tinggi dan prinsip-prinsip good governance. Jadi kita harus kembali bagaimana mengembalikan marwah KPK dan menegakkan etika yang ada di KPK, karena sebenarnya etika yang ada di KPK itu sudah standarnya cukup tinggi, namun ada pihak-pihak yang tidak mengikuti standar tersebut. Etikanya standarnya menjadi turun. Nah, ini harus kita kembalikan, bagaimana etika yang ada itu harus dilaksanakan. Siasatnya akan seperti apa jika memang itu dibawa ke pemimpinan Timnas Amin? Tentu kita akan kembalikan lagi tentang bagaimana prinsip dasarnya KPK ya, prinsip dasarnya seperti apa dan standarnya yang ada seperti apa. Ya, standarnya dan hukum yang ada sudah cukup bagus, tapi bagaimana sebenarnya ada celah-celah yang memungkinkan orang tidak melaksanakan itu. Jadi perlu kita evaluasi bagaimana celah-celah itu bisa dilanggar dan bagaimana kita bisa menutup celah-celah itu dengan lebih baik lagi. Nah, ini yang penegakan hukumnya seperti apa. Jadi kita tidak bisa tebang pilih dengan adanya kasus ini. Kita harus meyakini, kita harus semakin strict bagaimana orang punya potensi untuk melakukan seperti itu, dan semua orang harus juga mematuhi hukum yang ada dengan standar yang ada. Sudah bergabung bersama kami. Ya. Baik, sudah bergabung juga bersama kami Bung Aceh. Kalau Bung Aceh sendiri melihat catatan merah di KPK, ketua KPK-nya bermasalah, solusi apa yang kiranya ditawarkan? Ya, tentu saya kira kan ada mekanisme yang bisa menegaskan pemberantasan korupsi di internal KPK sendiri jika memang sudah ditemukan ada dinilai melanggar hukum. Tentu ya saya kira jelas sekali kan Presiden Jokowi jelas sudah memberhentikan yang bersangkutan sebagai ketua KPK gitu ya. Nah, jadi komitmen kami terhadap pemberantasan korupsi saya kira tidak perlu dilakukan lah ya. Nah, secara tegas tentu bagi kami siapapun yang melanggar dan melakukan tindakan korupsi ya harus ditindak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku begitu. Termasuk saya kira soal bagaimana memastikan agar KPK bekerja secara profesional untuk menegakkan aturan-aturan terkait dengan pemberantasan korupsi itu gitu. Jadi saya kira kalau Pak Prabowo jelas selama ini menyatakan sikap yang cukup tegas terkait dengan pemberantasan korupsi itu. Baik, sebelum saya ke Bung Roni, kita juga tahu bahwa sebelum debat Capres digelar ini Direktur Amnesty International meminta KPU agar 3 isu HAM utama menjadi materi debat Capres pertama yang akan digelar Selasa malam. Ini kami menyampaikan 3 agenda hak asasi manusia yang kami usulkan agar masuk di dalam agenda debat Capres dan Cawapres. Yang pertama adalah berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Tadi kami sampaikan bahwa kebebasan ekspresi ini sudah sangat genting di Indonesia, sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, bahkan jumlahnya mencapai 400-an kasus, dari mulai kebebasan berekspresi di Papua sampai dengan yang baru-baru ini terjadi terhadap seniman Butet Kertarejasa dan Agus Nur. Bung Aceh, bagaimana Anda menanggapi terkait dengan Amnesty International yang meminta untuk menyoroti 3 isu HAM? Ya, saya kira isu HAM juga menjadi concern kami ya. Kalau kita lihat juga di dalam visi misi kami juga tegas disebutkan bahwa kami mendorong penegakan hukum dan pelindungan terhadap
hak asasi manusia dan tentu isu HAM ini harus dilihat sebagai bagian dari upaya kita untuk menegakkan konstitusi kita, di mana hak-hak setiap warga negara untuk dilindungi tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain gitu ya, diberikan satu perlindungan yang setara antara setiap warga negara, itu juga bagian menjadi salah satu visi dan misi yang secara tegas ada di dalam ini kita, dalam dokumen visi dan misi kita. Jadi jika memang mesti ditegaskan kembali soal visi misi soal perlindungan HAM atau penegakan HAM, prinsipnya kami siap untuk mengikuti ini semua begitu. Oke, ke Bung Roni Talapesi, bagaimana dari TPN Ganjar Mahfud untuk 3 isu HAM ini ada kemungkinan besar akan diangkat pada debat besok? Ya, kami sangat mendukung bahwa penyelesaian HAM masa lalu ini harus menjadi prioritas juga. Di dalam komitmen kami sudah menyampaikan bagaimana ke depannya kami mendorong undang-undang KKR. Kemudian ini harus segera terlaksana karena kami melihat bahwa terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu atau isu soal HAM ini menjadi konsen seluruh anak bangsa, karena pada saat-saat ini kita melihat bahwa terjadi kemunduran dalam proses demokrasi ketika orang berbicara kemudian sangat mudah dilaporkan ke polisi, kemudian ada intimidasi. Menurut saya hal-hal ini sudah terungkap di publik dan ini akan menjadi prioritas buat kami bahwa isu HAM harus kita selesaikan. Caranya bagaimana adalah penguatan lembaga HAM dan juga pun mendorong undang-undang KKR untuk segera disahkan. Oke. Kalau dari Bu Nini, dari Timnas Amin sendiri, isu HAM ini ikut menarik perhatian Pak Anies dan Caimin nggak sih? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi isu HAM ada dalam visi misi kami dan dalam kerangka kami, HAM itu sebagai tanggung jawab negara. HAM itu menjadi tanggung jawab negara dan negara punya kewajiban perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan atas hak asasi manusia. Jadi jelas pada standpoint kami bahwa ini negara yang punya tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, ini negara punya tanggung jawab. Jadi bukan hanya perlindungan tapi juga penghormatan dan pemenuhan dari hak asasi manusia. Nah, dengan konsep yang jelas ini di visi misi kami, ini menunjukkan bahwa kami punya konsen yang serius soal hak asasi manusia dan kita sepakat bahwa ide-ide tadi, tiga hal yang disampaikan tadi, kebebasan berekspresi dan beberapa hal itu, 3 poin itu memang harus menjadi titik poin juga untuk debat besok karena itu hal yang sangat urgent dirasakan oleh masyarakat kita sekarang. Oke, tapi yang menjadi perhatian juga adalah soal penegakan hukum. Kita tahu bahwa saat ini banyak sekali penegakan hukum yang terbengkalai dan baru ditangani dengan maksimal ketika kasus ini viral. Contohnya kasus Rafael Alun. Kalau dari Bung Aceh sendiri seperti apa melihat kasus ini dan apakah ini juga akan menjadi sorotan pada debat besok? Ya, prinsipnya kita harus menghormati supremasi hukum dan kita mengedepankan due process of law gitu ya. Saya kira prinsip dasar dan saya kira proses ini kan semua sudah berjalan ya. Misalnya soal tadi yang disebut soal kasus yang dialami oleh Rafael Alun. Saya kira kan sekarang proses hukumnya telah berjalan dan kita semua harus menghormati proses hukum. Proses hukum seharusnya sebagai sebuah lembaga peradilan dan itu tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan apapun ya. Kita hormati semua proses hukum tersebut dan tentu bagi kami proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa memang selama ini juga proses hukum tersebut telah berjalan begitu ya. Dan ini tidak pandang bulu gitu ya. Dan apa yang terjadi misalnya tadi disebut dengan kasus Rafael Alun ini menunjukkan bahwa siapapun pihak yang memang dinilai telah melakukan tindakan kekerasan lalu berdampak kepada hal-hal yang lain termasuk soal transaksi keuangan dan lain-lain, ya kita serahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku selagi memang berbagai alat bukti dan lain-lainnya itu memang sudah memenuhi ketentuan hukum. Jadi
bagi kami penegakan hukum merupakan bagian dari kepastian kita memberikan keadilan kepada masyarakat dan kita harus hormati semua proses hukum tersebut gitu. Oke, Saya kira itu. baik. Bung Roni, kita tahu bahwa Pak Mahfud ini sebagai profesor di bidang hukum dan juga disebut orang pendekar hukum seperti itu. Apakah nanti akan ada gagasan-gagasan baru dalam debat yang akan berlangsung besok? Ya, tentunya ada hal-hal yang nanti akan disampaikan oleh pasangan Ganjar Mahfud dan saya pikir nanti besok kita akan mendengar bersama karena besok ini menentukan bagaimana pilihan yang 28% yang saat ini belum menentukan pilihan ya. Bahwa sangat perlu bahwa di antara paslon yang ada mengutarakan gagasan dan kinerjanya. Kalau kami, sekali lagi saya sampaikan ya, kalau soal isu tema besok ini sebelum paslon yang lain melakukan, kami sudah melakukan. Jadi kalau yang lain masih ada gagasan, ide, kami sudah tegas melakukan. Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, track recordnya sudah ada. Gitu. Oke, kalau soal kebebasan berekspresi seperti apa tim dari TPN Ganjar Mahfud? Ya, terkait dengan kebebasan ekspresi adalah kita fokus kepada revisi Undang-Undang ITE ya, dan juga kita memperkuat kebebasan ekspresi ya. Di dalam Undang-Undang ITE kan kita saat ini kita lihat bagaimana ada pasal-pasal yang pasal 26, 27, 28 Undang-Undang ITE kemudian sangat mudah orang dilaporkan dan ini harus diperkuat dan kita melihat bahwa ini menjadi urgensi juga. Di dalam Undang-Undang ITE juga pun ada SKB juga dan kami pikir bahwa ini akan menjadi fokus kami kalau hari ini sudah ada revisi Undang-Undang ITE tetapi perlu pengawalan dalam ini aturan turunannya tentunya kan ini kami yakin bahwa Ganjar Mahfud akan mengawal revisi Undang-Undang ITE ini nanti ke depannya. Baik. Untuk memastikan kebebasan berekspresi. Terima kasih. Oke, sekarang ke Bu Nini. Bu Nini, bagaimana Timnas Amin melihat kebebasan berekspresi dan adakah ide-ide baru untuk besok akan disampaikan? Jadi sebenarnya pada dasarnya kita kembali pada misi ke-8 yang ditulis oleh yang dirumuskan oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ya ini kita memulihkan kualitas demokrasi kita. Jadi bagaimana kualitas demokrasi kita ini akhir-akhir ini cukup menurun dan kita ingin memulihkan kualitas demokrasi kita yang dengan penegakan hukum dan HAM dan tentu memberantas korupsi tanpa tebang pilih dan tentu pemerintahan yang berpihak. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana kualitas demokrasi ini diwujudkan dengan kebebasan berekspresi. Karena tanpa kebebasan berekspresi ini tidak akan ada muncul inovasi. Kalau kita memotong kebebasan berekspresi, bagaimana kita bisa muncul inovasi-inovasi dari masyarakat Indonesia untuk banyak hal ya. Jadi kebebasan berekspresi ini bukan hanya persoalan bagaimana kita mengkritik politik atau memberi masukan pada penegakan politik yang ada, pada penegakan hukum yang ada, tapi juga pada persoalan bagaimana inovasi-inovasi yang lain. Baik, terakhir ke Bang Aceh, bagaimana kebebasan berekspresi yang akan disampaikan besok oleh Prabowo Gibran? Ya, tentu kalau secara eksplisit apa yang mau disampaikan oleh Pak Prabowo, saya kira nanti Pak Prabowo yang akan menyampaikan, tetapi secara tegas kami menyebut di dalam asta cita kami pada poin yang pertama itu bahwa kami ingin memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Itu secara eksplisit kami sebutkan di dalam visi misi kami yang kami sebut sebagai asta cita yang pertama. Dan asta cita ini kemudian dijabarkan, salah satunya adalah bagaimana kita memperkuat demokrasi kita. Nah, di dalam memperkuat demokrasi tersebut, ya, dan kita sekarang ini menikmati kebebasan di dalam berdemokrasi, itu salah satunya adalah bagaimana kita mengembalikan, menjamin kebebasan pers, kemudian menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum. Itu saya kira merupakan kebebasan yang asasi yang dijamin oleh konstitusi, bahwa kemudian kita perlu menurunkannya ke dalam berbagai regulasi, terutama misalnya soal revisi Undang-Undang ITE. Prinsipnya kita tidak boleh mengganggu kebebasan individu maupun kebebasan untuk berserikat. Karena jadi itu juga akan ditonjolkan pada debat besok gitu ya? Baik.
Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Nihayatul Wafiro, Jubir Timnas Amin, dan juga Bang Aceh Hasan Sazili, Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, dan juga Bung Roni Talapesi, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore dan sukses untuk debat besok.